datang ke tokonya kasar, kan gitu. Seorang murid bertengkar dengan gurunya, katanya atau muridnya yang salah, gurunya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatad dunya fa indallahi maghanima katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat yang ke-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita, ayunan tangan kita, duduk kita dalam masjid ini akan menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seruan Allah yang ke-25. Di dalam seruan ini berisi sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini tentu saja untuk kita semua. Apa larangan Allah? Dalam ayat ini intinya kita dilarang untuk terburu-buru dalam suatu urusan. Terburu-buru dalam suatu urusan. Kita tidak boleh terburu-buru apapun urusannya, termasuk dalam urusan agama kita. Karena dalam seruan ini Allah panggil begitu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan yang membenarkan Rasulku, jika engkau berjalan demi aku berjuang melawan musuh-musuhmu, maka jangan
dalam ayat ini ada perintah untuk kita. Yang pertama ada hukum dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ayat ini turun, ada beberapa riwayat yang menjelaskan beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah yang berhubungan dengan perang. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kaum muslimin bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa sedikit kekayaan dan dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu mereka membunuh laki-laki itu dan mengambil kekayaannya. Maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, jangan tergesa-gesa. Jadi pasukan muslim itu sudah berangkat ke medan perang. Di perjalanan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mereka kenal. Dan di zaman itu, kalau ada orang ingin melindungi dirinya dari pasukan muslim, mereka mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu merupakan ciri khas orang muslim. Jadi assalamualaikum itu salam khas muslim, orang mukmin, orang Islam. Nah, di zaman Rasulullah itu kalau orang yang tak dikenal mengucapkan assalamualaikum itu hanya untuk melindungi dirinya. Maka oleh para sahabat dan keterangan langsung dibunuh, kamu bukan muslim. Turun ayat ini larangannya. Yang kedua diriwayatkan dari At-Tirmizi dan Al-Hakim juga dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang sedang membawa harta bertemu dengan sekelompok sahabat Rasulullah. Dia juga mengucapkan salam. Dan kemudian apa kata para sahabat Rasulullah itu? Kamu mengucapkan salam hanya untuk melindungi diri kamu. Maka mereka pun membunuhnya. Yang ketiga, riwayatnya dari Ahmad Al-Baihaqi dari Abu Hadrat. Ayahnya berkata, Rasulullah mengutus kami ke wilayah Adam, lalu pergi bersama dengan sekelompok kaum muslimin. Di dalamnya ada Abu Qatadah, Al-Haris bin Rubi', Muhlim bin Jats dan lain sebagainya. Ketika kami berada di tengah-tengah wilayah Adam itu, kami bertemu dengan Amir Al-Asji dengan membawa harta dan segantang susu. Kemudian dia mengucapkan salam kepada kami. Kemudian ditahan laki-laki itu, dibawa dan dibunuh. Kemudian barangnya diserahkan ke Rasulullah sebagai barang rampasan perang. Kemudian turunlah ayat ini, jadi orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi perang, jangan terburu-buru membunuh. Yang satu lagi, ada 4 riwayat yang mengatakan, juga diriwayatkan dari Al-Baihaqi, Dalail Al-Nubuwah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Muhlim bin Jassamah, engkau membunuh setelah dia mengakui bahwa dia seorang muslim. Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan dengan maksud hanya melindungi diri. Rasulullah bersabda, bukankah kamu tidak membelah hatinya? Untuk apa wahai Rasulullah? Supaya kamu mengetahui apakah ia jujur atau dusta. Maka saya telah mengetahuinya wahai Rasulullah. Kecil orang, kami dah tahu ya Rasul. Maka kata Rasulullah, celakalah kamu. Pak Ibu yang dirahmati Allah,
dalam 4 riwayat. Satu ayat itu ada 4 riwayat asbabun nuzul yang menyatakan dalam situasi perang bahwa tidak boleh terburu-buru, tanyakan dulu. Intinya apa? Tidak boleh membunuh sembarangan. Orang itu sudah mengucapkan assalamualaikum, maka para sahabat waktu itu tak percaya bahwa dia seorang muslim. Maka turun ayat ini, tidak boleh membunuh itu terburu-buru dalam perang sekalipun. Baik ya, dirahmati Allah. Maka kalau kita lihat saat ini, orang mudah saja membunuh, tak peduli itu apa segala macam. Orang mudah saja mengkafirkan kelompok yang satu kelompok dan kelompok yang lain. Kamu bukan sama dengan kelompok saya. Itu bukan ajaran Islam. Kan banyak sekarang sesama muslim dengan kita, kadang salaman tak mau, sama-sama laki-laki tak mau salaman dengan kita, dia salaman lapisan dengan kita. Ada kelompoknya. Kamu tidak sama dengan saya. Malah ada satu tempat ibadah, mungkin di daerah-daerah ada, Pak. Kalau kita masuk ke tempat rumah ibadah mereka itu, mereka tak mau dekat-dekat dengan kita. Salatlah, boleh. Tapi begitu kita selesai sholat nanti tempat kita sholat itu diambilnya, digulungnya, dicucinya. Karena dia menganggap kita haram. Kalau tak sekelompok dengan dia. Padahal di zaman Rasulullah itu jelas-jelas seorang bukan seorang muslim, tapi dia mengucapkan salam, tak boleh dibunuh oleh Rasulullah. Maka atur ayat ini, jangan tergesa-gesa dalam membunuh. Ada pertimbangan, periksa dulu. Kita boleh mengkafirkan orang, tak boleh menyalahkan orang, agama orang, apalagi sesama muslim. Biarlah dia beribadah menurut keyakinan dia, dan jangan disalah-salahkan. Oh, saya itu begini salah, saya begini, ini yang benar dan benar. Kata Rasulullah, nanti akan ada di akhir zaman itu 73 golongan di Islam ini. 73 kelompoknya satu yang benar. Yang mana yang benar? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang sesuai dengan Sunnah dia benar, yang sesuai dengan Rasulullah. Yang lainnya, wallahu a'lam. Kalau itu kata Rasulullah, berarti satu yang benar, yang lainnya tentu tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, maka apapun urusan kita dalam kehidupan kita ini, menurut Al-Quran ayat ini, kuncinya kita tak boleh tergesa-gesa, tak boleh terburu-buru, tak boleh cepat-cepat mengambil keputusan. Bisa saja keputusan yang tanpa pertimbangan itu yang diambil dengan sebuah emosi yang meledak-ledak, dengan sebuah emosi kebencian, kedengkian dan lain sebagainya. Kita ambil sebuah keputusan, bisa saja keputusan itu merugikan orang lain, dan bisa saja keputusan itu merugikan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, pesan apapun. Kalau kita bertengkar dengan seseorang, bertengkar kita dengan keluarga kita, menurut kita yang menang, kita yang benar, pasti setelah itu akan ada sesuatu yang rusak. Seorang pedagang bertengkar dengan pembeli, pedagang itu yang menang, datang ke tokonya kasar, kan gitu. Seorang murid bertengkar dengan gurunya, katanya, atau muridnya yang salah, gurunya yang benar. Setelah itu tidak ada lagi hubungan
batin, sambungan emosional yang bagus, maka ada yang dirugikan. Maka tak boleh tergesa-gesa. Apapun perbuatan kita, apapun pekerjaan kita, jangan tergesa-gesa. Pikirkanlah dulu dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, kata orang sekarang. Hati tenang, pikiran jernih. Bagaimana caranya? Tentunya dekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat ini hanya orang-orang yang beriman. Apa orang beriman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di ayat sebelumnya ada ayat bunyi ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, seluruhnya, tak separuh-separuh. Maka dengan demikian, sebagai seorang muslim itu kita sebagai memilih agama ini pilihan, sebagai maka agama Islam ini pilihan kita. Kalau kita sudah masuk ke dalam Islam itu, hidup kita diatur, kehidupan kita diatur, Pak. Tak bebas kita. Jadi atur, banyak aturan yang harus kita patuhi. Contoh aturan, kita harus sholat 5 waktu, tak boleh terlewat. Dan tiap-tiap waktu itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Aturan hidup kita. Kalau kita makan, kulu wasrabu, makan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau makan itu bisa jadi ibadah, Pak. Minum itu bisa jadi amal soleh. Mau minum, ambil air, kemudian duduk, baca bismillah, minum dengan tangan kanan, jadi ibadah. Nah sekarang itu dianggap kuno oleh orang. Di beberapa waktu belakangan ini kalau ada di rumah-rumah pejabat, di kantor-kantor, ada namanya kopi morning. Itu diambil kopi, diambil gue makan sambil berdiri, Pak. Mau tahu-tahu agak ada tempatnya begitu, kadang-kadang di teras, ambil kopi sambil berdiri, kopi minum juga, ngomong iya juga. Jauh dari Islam. Kita diatur tidak jadi imam. Kata Nabi, yang minum sambil berdiri dan dengan tangan kiri itu setan. Nah itu yang dikembangkan budaya katanya. Budaya di mana? Itu bukan budaya Islam. Jadi apa? Jadi kalau kita masuk Islam itu disuruh kita tak boleh terburu-buru. Jangan terburu-buru. Apapun urusan kita. Jadi mengambil sebuah keputusan tak boleh terburu-buru. Karena akan di belakang itu akan ada penyesalan. Jadi kalau kita ingin masuk Islam itu masuklah minum dengan tangan kanan, baca bismillah. Air yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia berkah, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala minum kita itu jadi ibadah. Kita makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Kan tak boleh orang. Jadi kalau ada anak kita yang makan dengan tangan kiri, larang dengan tangan kanan. Ada sesuatu sekarang yang kita miris melihatnya, dan mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Kasih makan anak kecil, Bu, kasih makan sambil jalan, sambil main, sambil berdiri ya. Kadang-kadang lah timbul tionda ayahnya bisa makan lagi. Itu tak baik sebenarnya. Didiklah anak kita itu dari awal, dari dini. Kalau makan itu duduk nak, kalau minum itu duduk nak. Maka kita lihat sekarang kita pun kadang-kadang ambil makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri. Bisa kita terapkan lah. Ambil air sana, ambil kita duduk. Jangan sambil berdiri. Tak ada ibadahnya di sana. Karena itu aturan. Jadi kalau kita masuk Islam itu mau diatur. Kalau tak mau diatur, orang-orang kafir
dia tidak masuk ke dalam Islam, dia silakan sesuka hatinya. Mau terburu-buru mau apa silakan, karena dia tidak masuk. Jadi kalau masuk Islam itu ya seluruhnya diatur kita. Mulai tidur kita diatur, bangun kita diatur, mandi kita diatur, makan kita diatur, berkeluarga kita diatur, bermasyarakat kita diatur, sholat kita diatur, semuanya diatur, penuh dengan aturan. Maka dalam mengambil keputusan itu, karena banyaknya aturan yang harus kita patuhi, maka Allah dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah kesimpulan dalam kehidupan ini, jangan terburu-buru. Ada 4 riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul ayatnya turun, karena di saat itu kewaspadaan orang tinggi, musuh itu jelas. Kalau orang yang belum jelas kita bersalam, ini hanya untuk melindungi diri. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi seperti itu. Maka dari itu banyak sekali ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Salah satunya kata Nabi, sesungguhnya bumi dapat menerima kejahatan dari teman kalian, akan tetapi Allah ingin memperingatkan kalian. Setelah riwayat yang keempat tadi, orang yang membunuh itu mati, meninggal dunia, mungkin beberapa waktu selama itu dikuburkan, keluar lagi mayatnya, kuburkan, keluar lagi. Dikatakan kepada Rasulullah, kenapa itu ya Rasulullah? Apakah orang ini tidak diterima oleh bumi? Kata Rasulullah, tidak ada bumi ini yang tidak menerima jasad seseorang. Jadi tidak ada orang tidak terima bumi. Ya, kalau menurut Islam, aku nak terima bumi mati sudah ada, bukan begitu. Tapi kenapa dia dikeluarkan adalah Allah ingin memperingatkan kepada kalian, kata Rasulullah, tentang sesuatu pekerjaan kalian. Jangan tergesa-gesa. Bapak Ibu, ini hadisnya, illal ardu taqabbala syarrum min sahibikum walakin Allah arada ayya'izakum, kata Rasulullah. Sesungguhnya bumi itu dapat menerima kejahatan apapun. Ini berapa kejahatan orang ada terima oleh bumi. Tetapi Allah ingin memperingatkan kepada kalian. Allah mengingatkan, jangan buat kejahatan, jangan tergesa-gesa, jangan mudah saja membunuh orang, jangan mudah saja membunuh orang. Bunuh itu bisa saja bunuh secara fisik sekarang, atau bunuh secara karakter. Sekarang kan orang bisa membunuh secara karakternya yang dibunuh, difitnah. Kalau mati yo tuh, itu membunuh karakter namanya. Tak boleh, jangan terburu-buru. Jadi kalau apa? Kalau ada berita yang masuk ke kita, maka jangan kita ikut pula menyebarkannya. Berita tak jelas itu. Kalau berita tak jelas, sekarang apa? Di WA berita tak jelas, di grup WA dari sini segala macam dikirim orang. Maka kita jangan ikut menyebarkannya. Kalau kita tahu hapus atau biar saja, biar berita itu mengendap di kita atau apa, kita tak ikut menyebarkannya. Kenapa? Mungkin saja berita itu tidak benar, maka kalau kita ikut menyebarkan menjadi fitnah. Begitu emosi kita, maka kita terburu-buru menjatuhkan sebuah keputusan kepada seseorang dan pada sebuah kelompok. Sementara kita oleh Allah SWT dilarang untuk terburu-buru. Jadi jangan sekali-kali kita terburu-buru. Iza darabtum, jangan kamu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ayat ini kita agak 2 kali pertemuan, masih panjang huraiannya, sehingga inti dari yang kita bicarakan pada pagi hari ini, apapun urusan kita, apapun perbuatan kita, maka telitilah dulu, periksalah dulu, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Kalau keputusan yang diambil secara terburu-buru bisa merugikan kita dan juga bisa merugikan orang lain. Itu saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk
untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.